Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Fa amma ba'd. Alhamdulillah, kita akan menjawab beberapa pertanyaan seputar berkurban. Di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah hukum berkurban? Yang kedua, apakah orang yang berkurban dilarang memakan daging dari hewan kurbannya? 3, apakah harus disebutkan nama-nama orang yang berkurban ketika menyembelih hewan kurban, yang mana dinyatakan sah kurbannya bila dilakukan hal seperti itu? Yang keempat, bolehkah orang yang diminta tolong menyembelih hewan kurban diberi daging kurban? Baik, kita akan menjawab yang pertama, yaitu apakah hukum berkurban? Mengenai hal ini, sebagian para ulama mengatakan bahwasannya berkurban itu hukumnya wajib atau fardu bagi orang yang diberikan kelapangan. Mereka berdalil yaitu dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka sholatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Maka dari surat Al-Kautsar ini, ya, mereka menyatakan bahwasannya kata wanhar, artinya berkurbanlah, itu dalam bentuk kata perintah, yang mana al-aslu fil amr wujub, bahwasannya hukum asal perintah adalah wajib. Nah, kemudian juga mereka perkuat dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi, "Man kana lahu sa'ah falam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Yang artinya, barang siapa yang memiliki kelapangan, yaitu pada hartanya, dan dia tidak berkurban, maka janganlah sekali-kali ia mendekati tempat sholat kami. Hadis ini di dalamnya menyatakan larangan Rasulullah kepada orang yang disebutkan tadi, yaitu berkelapangan tapi tidak berkurban, ya, untuk mendatangi tempat didirikannya sholat Id, ya. Yang ini merupakan bentuk hukuman, sehingga hal ini sebagian ulama, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, menyatakan wajibnya. Namun, ya, jumhur ulama menurut mereka, dan ini adalah pendapat yang kuat, berkurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Dikarenakan terdapat yaitu perbuatan daripada para sahabat, yaitu sebagian mereka seperti Abu Bakar, Umar, dan lainnya, yang mana mereka pernah juga tidak melaksanakan kurban, padahal mereka dalam keadaan mampu. Hal ini untuk menunjukkan kepada orang-orang yang mana berkurban hanya untuk berbangga-bangga saja, sekaligus untuk menyatakan bahwasannya berkurban bukanlah hukumnya wajib, tetapi adalah sunnah yang ditekankan. Sehingga apa yang didapatkan dari perintah Rasul di dalam atau larangan Rasul, ya, sebelumnya, ini menunjukkan, ya, ditekankannya untuk berkurban bagi orang-orang yang mampu untuk menghindarkan diri mereka itu dari kebakhilan. Dan tidaklah para sahabat itu tidak melaksanakan kurban, yang mana dengan tujuan adalah memberi, ya, pelajaran bagi orang-orang yang tidak ikhlas dalam kurbannya itu menunjukkan mereka paham akan perintah Nabi Muhammad SAW, dan tidak mungkinlah mereka itu menyelisihi perintah Nabi, ya, itu tidak mungkin. Namun mereka di sini memahami bahwasanya perintah Nabi itu adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang ditekankan. Nah, kemudian jadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan mampu di sini? Mungkin untuk gambaran untuk saat ini adalah yang disebut mampu itu adalah bila ada seseorang
yang bisa membeli sebuah barang yang mana barang itu ya mungkin 2 kali lipat daripada harga hewan kurban, baik secara satu hewan kurban maupun secara patungan ya. Misalnya secara patungan satu hewan kurban setiap orang adalah 2.500.000. Kemudian seorang itu dapat membeli barang yang harganya di atas 2 kali lipatnya, yaitu misalnya 5 juta atau 6 juta. Maka kategori seperti ini dia mampu, dan hendaklah dia berkurban untuk menghindari daripada larangan Rasulullah untuk mendekati tempat sholat, yang dimana ya ini untuk menghindari dirinya tertimpa penyakit bakhil. Kemudian yang ketiga, maksud kami yang kedua, apakah orang yang berkurban dilarang memakan daging dari hewan kurbannya? Nah, ini sebagaimana pada sebagian masyarakat ada anggapan bahwasannya barang siapa yang berkurban maka tidak diperbolehkan baginya untuk memakan daging hewan kurban tersebut, karena apabila dia memakan maka dianggap dia telah memakan daging dari ibunya sendiri. Maka anggapan ini adalah anggapan keliru, tidak berdasarkan dalil syar'i maksud kami. Yang benar adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memerintahkan, di mana Allah berfirman, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Maka hendaklah kalian memakan darinya, yaitu hewan kurban tersebut, wa at'imu, dan hendaklah kalian memberi makan al-ba'isa, orang yang sengsara, al-faqira, lagi fakir. Maka dalam surat Al-Hajj ayat 28 ini menunjukkan Allah sendiri yang memerintahkan seorang yang berkurban untuk memakan daging tersebut. Dan ini juga sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, beliau pun memakannya. Bahkan beliau pun memerintahkan untuk memakan daging kurban serta menyedekahkannya, serta menghadiahkannya, bahkan juga menyimpannya. Maka di sini bila ada seorang misalnya dia ingin ya menyedekahkan semua daripada hewan kurbannya tersebut, jadi dia tidak memakan, apakah boleh? Maka jawabannya boleh. Yang mana mungkin tujuannya agar pahala sedekahnya lebih banyak ya dibandingkan bila dia memakannya. Nah, namun patut diperhatikan ya, tidaklah mesti bahwasannya orang yang menyedekahkan semuanya itu dan dia tidak ikut makan itu lebih baik. Karena kenapa? Rasulullah SAW adalah orang yang terbaik, orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling dermawan, tetap memakan daging kurban tersebut. Sehingga jangan sampai ada seorang yang dia tidak memakan daging kurbannya dan dia menyedekahkan semua dengan anggapan itu lebih bagus dan lebih bagus daripada perbuatan Rasul. Maka jangan sampai, karena bisa jadi orang yang tidak menyedekahkan semuanya tetapi memakannya itu mendapatkan pahala yang lebih banyak, karena dia bukan hanya mendapatkan pahala sedekah tapi juga pahala mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Karena kita sebagaimana tahu, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Wa khairu huda huda Muhammadin SAW. Kemudian yang ketiga, apakah harus disebutkan nama-nama orang yang berkurban ketika menyembelih hewan kurban sehingga dengan hal tersebut dinyatakan sah kurbannya? Jawabannya tidak ya. Bahwasannya menyebutkan nama-nama orang yang berkurban itu mustahab, disunahkan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk doa, yaitu doanya adalah Allahumma taqabbal min fulan wa fulan wa fulan. Nah, seperti itu misalnya. Misalnya ada orang yang patungan, namanya Ahmad, yang kedua namanya Budi, yang ketiga namanya Sudirman misalnya, maka kita bacakan Allahumma taqabbal min Ahmad, min Budi, wa min Sudirman. Nah, seperti itu. Dan ini Rasulullah pernah juga ya mengucapkan Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah dari Muhammad, keluarganya Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad.
Jadi ini merupakan bentuk doa ya, bentuk doa dan bukan merupakan syarat. Sehingga apabila kita lengkapnya, yaitu seorang yang ingin menyembelih hewan kurban, entahkah dia yang menyembelih sendiri atau dia ditugaskan, maka dia membaca bismillah dengan nama Allah, wallahu akbar, dan Allah Maha Besar. Allahumma inna hadza minka walak, ya Allah sungguhnya ini darimu dan untukmu. Allahumma taqabbal minna atau minni, ya Allah terimalah dari kami. Atau juga dia menyebutkan nama, Allahumma taqabbal min Ahmad, ya Allah terimalah dari Ahmad. Wa Budi, dan dari Budi. Wa Sudirman, dan dari Sudirman. Dan seterusnya dan seterusnya. Seperti ini. Dan ini ya hukumnya mustahab, disunahkan. Bukan bagian dari sahnya penyembelihan hewan kurban. Yang terakhir, yang keempat, bolehkah orang yang diminta tolong menyembelih hewan kurban diberi daging kurban? Jawabannya boleh kalau tujuannya itu adalah menghadiahkannya atau mensedekahkan kepadanya. Adapun kalau membelikan hewan kurban itu dalam rangka sebagai upah dia telah menyembelih hewan kurban tersebut, maka ini dilarang. Dikarenakan kenapa? Tidak diperbolehkan hewan kurban tersebut, entahkah dagingnya, kulitnya, tanduknya, dan lain sebagainya, dijadikan barang dagangan atau barang yang sifatnya transaksi dagang atau sewa menyewa. Namun dijadikan dia memang murni untuk sedekah dan juga dihadiahkan karena kurban. Sehingga para sahabat di zaman Rasulullah SAW juga ya, mereka tidaklah memberikan daging kepada penyembelih. Yang ada adalah mereka memberikan yang lainnya, yaitu berupa harta, berupa uang, upah ya. Maka untuk saat ini hendaklah kepada yang menyembelih itu diberikan uang ya, uang sebagai upah dia menyembelih. Adapun setelah itu dia diberikan daging atau selain dari daging tersebutkah ditambahkan seperti kulit, maka ini diniatkan untuk sedekah atau hadiah kepada mereka, bukan sebagai upah mereka. Ini mungkin jawaban yang bisa kami sampaikan. Semoga hal ini bermanfaat. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon diberikan masukan. Demikian akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.